Shalom guys, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi untuk menyembah dalam ibadah versi online bersama Ko Yongki dan juga dengan Ko Clifford. Guys, mari kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kami boleh beribadah versi online. Persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh, ibadah online lagi. Males aku itu, bosen. Apa bedanya sama nonton acara di YouTube? Malah enak bisa milih-milih lagu, mau tayangan apa bisa, nonton apa bisa. Sebenarnya buat apa sih ibadah online kayak gini ini? Gak enak ya kan? Mending tak skip, terus tak cepetin, biar cepet selesai. Sekarang tak nonton yang lain dulu. Video apa ya ini? Seluruh dunia sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Tetapi orang-orang Kristen di Tiongkok juga bergumul dengan gereja yang dibongkar dan dihancurkan paksa oleh pemerintah. Pemerintah melarang keberadaan gereja dan tempat ibadah lainnya. Di tengah pandemi ini, orang-orang Kristen bahkan tidak dapat beribadah secara online seperti di Indonesia. Mereka diawasi dan dipantau dengan ketat. Salib di gereja-gereja diturunkan, tidak ada ampun meskipun di tengah pandemi. Lihatlah jemaat yang merindukan untuk beribadah, bernyanyi mengenai salib Kristus. Mereka berkata, pemerintah bisa membongkar gereja dan meruntuhkan salib dari gereja kami, tetapi mereka tidak akan bisa merebut salib Kristus dari dalam hati kami. Orang-orang Kristen di sana tekun berdoa untuk banyak orang Kristen yang dipenjarakan karena imannya, untuk gereja-gereja yang ditutup dan menderita. Mereka berkata, kami percaya pada kasih Allah, kami mau tetap setia kepada Allah, kami akan tetap bertekun dalam ibadah dan doa. Apapun kesulitan, penderitaan, dan resikonya. Dan inilah yang mereka lakukan dalam keterbatasan. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kamu? Gila sih. Ternyata orang-orang Kristen di China ini mau ibadah itu sesusah itu. Harus sembunyi-sembunyi, fasilitas ya terbatas, resiko tertangkap lagi. Di tengah pandemi seperti ini bahkan mereka itu sangat mungkin loh gerejanya itu dihancurkan. Bahkan dilarang ibadah online. Sementara aku di sini gereja aja deket rumah. Fasilitas tersedia lengkap. Di tengah pandemi bahkan aku bisa ibadah lewat handphone. Ya Tuhan, betapa aku ini gak tahu bersyukur sama sekali sih. Tuhan sudah turun ke dunia, bayar harga yang amat mahal, menebus hidupku. Bahkan sekarang untuk ibadah online aja, aku males, gak sungguh-sungguh. Teman-teman, yuk dengan segala kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus.
karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Guys, kita begitu mudah kagum terhadap sesuatu yang besar. Patung yang besar menjadi objek wisata. Peristiwa yang besar menjadi perhatian kita semua. Kita juga suka pada hal-hal yang indah. Dari lukisan dan musik yang indah, desain rumah yang indah, pemandangan yang indah. Namun ada satu hal yang lebih besar, yang lebih indah dari semuanya. Yap, benar sekali. Dan yang terbesar dan terindah itu adalah Tuhan Yesus. Ada Michelle. Hai. Nah, Tuhan yang Maha Besar aja rela menjadi kecil untuk mengerjakan karya terindah, yaitu penebusan di kayu salib. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Halo, selamat pagi semua.
Lausu Melisa di sini senang sekali ketemu dengan kalian semua. Nah, kita ada di masa yang luar biasa. Di masa ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Sampai kalau dulu orang mau belanja harus pergi jauh ke mall, ke toko. Tapi sekarang kita bisa dari rumah, bahkan dari tempat tidur mungkin kita bisa beli apa saja lewat gadget. Kita bisa belanja TV, bisa belanja laptop, bahkan bisa beli sayur ya. Nah, yang kedua, kita bisa saja kalau dulu lapar, tidak ada makanan, kita harus keluar rumah, harus bergerak dulu. Sekarang gimana? Dari rumah kita bisa langsung pakai HP, ditetet-tetet sebentar. Nah, tiba-tiba makanan sudah datang nih. Yang ketiga, baru di zaman ini kan kalian merasakan sekolah tapi nggak usah keluar pintu rumah. Nah, sekarang kalian sekolahnya online kan ya. Bukan cuma sekolah online, kebaktian kita hari ini, ibadah kita hari ini, ibadah online. Gimana perasaan kalian? Suka? Nggak suka? Merasa ini ibadah atau enggak? Nah, sebelum berbicara soal ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami di masa ini hingga kami dapat tetap beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir dan memimpin kami semua. Dan biarlah Tuhan juga yang menyertai Lausu yang menyampaikan firman dan juga kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Nah, apa sih kata Alkitab tentang ibadah? Yuk kita buka Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Lausu akan baca buat kalian semua ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya ceritanya bagaimana sih kok bisa Yesus tiba-tiba ngomong seperti itu? Yesus ini kan sedang ngobrol dengan perempuan Samaria yang ketemu dalam perjalanan ke Galilea. Kalian sudah tahu kan orang Samaria itu siapa sih? Orang Samaria itu adalah hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Jadi orang Yahudi itu suka memandang rendah orang Samaria. Maka perempuan ini heran, kok Yesus menyapa dan minta minum sama dia. Nah, tapi dari percakapan dengan Yesus, perempuan ini menganggap Yesus ini nabi. Orang Samaria, walaupun dipandang rendah seperti perempuan ini ya, mereka itu punya pride, punya kebanggaan mereka sendiri. Tentang apa? Tentang tempat ibadah. Mereka punya yang disebut sebagai Gunung Gerizim. Katanya Gunung Gerizim ini tempat ibadah mereka dulu. Kenapa mereka bangga dengan Gunung Gerizim? Ada macam-macam alasannya. Mereka bilang, dan ini benar ya, Abraham dan Yakub sama-sama pernah membuat mezbah di sana. Kedua, waktu orang Israel mau masuk ke tanah perjanjian, Gunung Gerizim ini adalah tempat pengucapan berkat. Ada gunung lain yang jadi tempat pengucapan kutuk. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih mereka bangga dengan Gunung Gerizim? Kalian tahu nggak, Gunung Gerizim ini adalah tempat Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Dan kemudian, puncak Gunung Gerizim ini adalah tempat di mana mezbah pertama dibangun oleh Yosua waktu mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi karena itulah mereka bangga sama Gunung Gerizim ini, sedangkan orang Yahudi bangga dengan Yerusalem. Yerusalem ini kota kudus, tempat ibadah mereka. Nah, yang di sini punya Gunung Gerizim, yang di sana punya Yerusalem.
Nah, padahal yang dibangga-banggakan sama perempuan Samaria ini, waktu itu sudah nggak bisa jadikan tempat ibadah lagi. Bait Allahnya sudah nggak ada, sudah hancur. Walaupun bait Allahnya nanti ada, perempuan ini toh juga nggak bisa, mungkin nggak berani akan beribadah di sana. Karena apa? Kalau kalian baca nanti ya, di sana disebutkan perempuan ini katanya perempuan berdosa, sudah punya 5 suami, dan sekarang yang bersama dengan dia bukan suaminya. Mungkin dia nggak berani. Nah, bayangkan kondisi orang Samaria, walaupun bangga dengan Gunung Gerizim, jadi pikirkan, seperti kita ya, kita ini mungkin bangga sama gereja kita sekarang. Tapi hari ini kita nggak bisa ke gereja, belum boleh ke gereja. Walau ada, tapi nggak bisa ya. Perempuan ini saat ini membandingkan Gerizim sama Yerusalem. Nah, kalau tanggapannya Yesus, kira-kira seperti apa ya? Sebenarnya jawaban Yesus tuh tadi kita sudah dengar loh. Tadi kita bahkan sudah baca ya. Jawaban Yesus tadi sudah ada di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kali ini akan Lausu bagi menjadi 2 bagian yang penting. Tuh. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya apa? Yesus sebenarnya sudah berkata sebelum ini ya, bahwa baik Gerizim dan Yerusalem bukan lagi pusat ibadah. Toh sebenarnya bait Allah di Gerizim sudah hancur. Dan besok-besok sebenarnya bait suci di Yerusalem pun akan dihancurkan. Jadi sudah nggak penting lagi mau Gerizim, mau Yerusalem yang sekarang dibangga-banggakan itu sudah nggak penting. Yang penting adalah pusat dari penyembahan itu siapa? Tadi kita sudah baca kan bahwa menyembah siapa? Menyembah Bapa. Pusat dari penyembahan kita adalah siapa? Tuhan. Siapa yang disembah itu adalah yang paling penting. Percuma kita melakukan ibadah tapi tidak pernah sadar, saya lagi menyembah siapa. Sia-sia semua yang kita lakukan. Karena semuanya itu tindakan yang kosong, tidak ada gunanya. Jadi, siapa yang disembah itu lebih penting, bukan tempatnya. Nah, kita mungkin saat ini tidak suka, ada yang nggak suka mungkin dengan ibadah online ya. Mungkin ada yang nggak suka karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa kumpul-kumpul. Ya mungkin nggak ada lause gitu ya. Nggak bisa ngobrol sama teman dan seterusnya. Nyanyi sendirian, aduh nggak enak, nggak rame sama sekali. Tapi ingat, semua itu bukan fokusnya ibadah. Fokus ibadah kita, ingat siapa yang disembah. Bukan tempatnya, bukan suasananya. Jadi, siapa yang kita sembah? Lausu berharap kita semua menyembah Tuhan kita. Yang bagian kedua, Allah itu roh. Yang kita sembah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana sikap menyembah yang benar? Karena kita menyembah Tuhan yang benar, maka sikap kita dalam menyembah Tuhan harus dengan cara yang berkenan dan benar juga. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan yang benar, bukan cuma upacara-upacara yang cuma ritual kosong, gak berguna. Jadi Tuhan memang mendengar suara kita waktu kita nyanyi. Tuhan mungkin melihat waktu kita berdoa, tapi sebelum itu Tuhan mendengar hati kita lebih dulu. Buat apa kita nyanyi, tapi sebenarnya kita nggak lagi menyembah, kita nyanyi, ya nyanyi aja mulutnya buka. Itu tidak berguna, itu bukan sikap menyembah. Buat apa kita berdoa, matanya merem, tapi sebenarnya kita tidak menyembah Tuhan.
Mungkin kita diam aja tapi sebenarnya pikirannya ngelamun. Mungkin kita diam aja kelihatannya berdoa tapi mulutnya ngomong seolah-olah berdoa tapi kita tidak menyembah. Antara hati kita dan tindakan kita harus sinkron. Kita bertindak menyembah, hati kita juga harus menyembah. Nah, coba kalian bayangkan ya, misalnya kalian sudah lama gak ketemu teman. Terus sekarang, mau diajak, ayo video call yuk. Lalu misalnya kita sudah kangen banget sama teman kita, ayo kita video call. Terus ada banyak cerita selama di rumah, kepingin cerita. Akhirnya masa video call itu terjadi, dan kelihatannya aja kita video call, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kelihatannya aja, aku cerita, temanku kayaknya mendengarkan, tapi dia mendengarkan sambil ngeluarin HP nih. Oh gitu ya. Itu dengerin apa enggak? Kupingnya kayak mendengarkan ya, tapi dia multitasking. Nah, kalau sama temen aja, kita bisa sakit hati kalau di multitasking. Sekarang bayangkan, Tuhan kita melihat kita multitasking saat beribadah, gimana perasaannya? Jadi, bagaimana sikap menyembah yang benar? Kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bukan dengan perhatian yang dibagi-bagi untuk ini dan itu. Kita memberikan seluruh hati kita, benar-benar konsentrasi. Tidak seperti tadi teman kita yang membagi-bagi konsentrasinya, membagi-bagi perhatiannya, tapi kita untuk Tuhan, kita memberikan perhatian kita full. Ini adalah apa yang Tuhan inginkan dan akan menjadi sukacita buat Tuhan kalau kita melakukannya. Siapapun yang menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di rumah, bisa di gereja. Ini adalah hal yang paling indah dari penyembahan. Nah, terus bagaimana? Bagaimana dengan kebaktian online kita? Bagaimana dengan suasana online ini? Banyak orang yang mengeluh, banyak yang mungkin gak suka. Mungkin ada yang kebaktian online sendirian, ada yang bersama dengan keluarga. Walaupun kebaktian ini online, walaupun ibadah ini online, tetapi esensi ibadahnya kan tetap sama. Ibadah tetap ibadah, walaupun virtual. Interaksi kita dengan Tuhan harus tetap ada. Nah, kadang-kadang orang beli makanan kemasannya beda-beda, tapi nggak ada yang protes kan, walaupun sudah diganti. Bagaimana dengan ibadah? Ibadah yang dulu dengan yang sekarang. Online, offline, itu cuma kemasan. Apakah kita akan protes? Apakah kita jadi nggak suka karena kemasannya berbeda? Ibadahnya tetap sama. Terus bagaimana? Apakah kita juga sering bosan waktu ibadah online? Kalau bosan, skip Terus, aduh lagu apa ini? Aku nggak seneng lagu ini. Skip juga dah. Tahu-tahu, 5 menit sudah selesai ya ibadahnya. Kok cepet banget? Ya karena di skip-skip gitu ya. Ibadah online ini bukan kayak kita nonton YouTube. Gak suka, skip aja. Walaupun bentuknya online, ini lebih seperti kita lagi ngobrol. Seperti tadi ya kita video call dengan teman. Bayangkan kalau kita video call, bisa nggak sebentar-sebentar kamu bosen deh. Sangat membosankan, bisa skip nggak ke bagian ending aja. Bayangkan kalau kamu lagi ngobrol sama teman-temanmu, kamu begitu kan. Kan nggak bisa ya. Apalagi ini ibadah ini komunikasi loh sama Tuhan. Kita nggak bisa skip. Nah ingat tadi ya, yang di awal. Ada yang males gitu ya, terus kemudian lihat video tentang betapa susahnya orang lain di tempat lain mau beribadah. Mau online, mau offline, sulit banget mereka beribadah. Tapi dengan hati mereka yang benar-benar sungguh-sungguh mau beribadah. Dalam segala kesulitan itu, mereka tetap berusaha beribadah. Bagaimana dengan kita?
Kita ini diberi begitu banyak fasilitas. Waktu offline kita beruntung bisa datang terang-terangan. Kalau di jalan ketemu orang, kamu mau kemana? Ke gereja. Gak ada yang nangkep. Kita dengan begitu banyak hal yang dianugerahkan kepada kita seperti itu. Bahkan waktu pandemi, kita bisa ibadah online. Masih bisa beribadah. Ibadah online-nya terang-terangan juga bisa. Gak perlu disembunyikan. Kebebasan masih ada. Tapi kita kadang-kadang tidak menghargai itu. Kita benar-benar menyia-nyiakan semua berkat Tuhan. Hati kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Hati kita terbagi-bagi dengan hal-hal lain. Padahal ada orang lain yang rindu beribadah. Rindu sekali. Tetap mereka bisa beribadah. Walaupun mereka tidak seperti kita, tidak diberi fasilitas seperti itu. Mereka berusaha, mereka tetap berkumpul, mereka tetap menyanyi, mereka tetap membaca firman-Nya, mereka tetap beribadah, mereka tetap berhubungan dengan Tuhan. Nah, bahkan Paulus dan Silas itu beribadah di mana? Di penjara. Jadi, bagaimana dengan kalian? Maukah kalian mulai hari ini berikan hatimu full saat beribadah? Biarlah rohmu menyembah Tuhan dengan full. Biarlah hati, pikiranmu semuanya terarah kepada Tuhan saat kita beribadah. Ibadah ini adalah anugerah Tuhan buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu menyayangi kami. Dan Engkau tidak membiarkan kami lepas. Engkau masih memberi cara untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mungkin menyia-nyiakan semuanya ini. Kami mungkin hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mungkin hanya mencari hal-hal yang memudahkan kami. Ampuni kami Tuhan, biarlah mulai hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, mengingatkan kami untuk benar-benar mau datang kepada Tuhan dan beribadah. Biarlah kami juga bersyukur atas seluruh anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan atas kebaktian online yang selalu ada dan Engkau anugerahkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yohanes pasal 4 ayat 24 yang dari tadi sudah kita baca ya. Mari kita lihat. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ingat, mau online, mau offline, hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Guys, pujian yang terindah adalah pujian yang lahir dari hati yang menyembah. Pujian yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Ibadah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu,
Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Ibadah kita sampai di sini dulu ya guys. Kita ketemu lagi minggu depan di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi Online. online. Bye.